Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin, yang saya hormati segenap ustadz dan ustadzah dan karyawan SD Irada Full Day Education, dan yang saya hormati segenap wali murid dan hadirin serta anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita pada sore hari ini masih bisa untuk beramal soleh, yaitu melaksanakan kajian Indah SD Irada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, tidak terasa, alhamdulillah, negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia, telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Marilah kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang baik, dan kita isi dengan mencintai tanah air. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada tanah air. Di dalam keterangan dikatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia, maka mencintai negara Indonesia adalah sebagian dari iman. Umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau mempersatukan kaum muhajirin yang berasal dari Mekah, dipersatukan dengan kaum Ansor yang berasal dari kota Madinah. Dan begitupun beliau juga mengakomodasikan umat Islam dengan umat Yahudi, orang Islam dengan orang Yahudi, dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air ajaran dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau mencintai kota Mekah dan Madinah. Kedua kota itu adalah merupakan tanah air beliau. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika Rasul SAW bepergian meninggalkan kota Madinah. Kemudian beliau pulang ke kota Madinah. Beliau mempercepat kendaraan yang ditungganginya. Kemudian ketika beliau melihat dinding dari kota Madinah, maka hewan yang ditungganginya digerak-gerakkan sehingga hewannya bisa melaju lebih cepat dan beliau bisa datang ke kota Madinah dengan cepat. Hadirin pemirsa dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, dalam konteks Indonesia, marilah kita jaga Pancasila, marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, marilah kita jaga Undang-Undang Dasar 1945
marilah kita jaga negara Republik Indonesia tercinta ini. Dengan menjaga semuanya itu, ini adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan negara Republik tercinta ini? Al-Quran telah memposisikan kita sebagai umat yang merdeka, umat yang mulia, dan umat yang terhormat, maju dan mandiri. Di dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi mengatakan, wajib bagi umat Islam untuk bekerja, untuk mandiri, untuk produktif atau bermanfaat, walaupun berproduktif menciptakan jarum ataupun menciptakan garam. Sebab tolak ukur kekuatan dari umat Islam adalah seberapa kuat umat Islam di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak menggantungkan dari orang lain. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat, setiap warga mempunyai cara untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan profesinya masing-masing. Maka yang jadi pejabat, jadilah pejabat yang baik. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Yang jadi pendidik, jadilah pendidik yang baik. Dan begitupun kita yang menjadi penuntut ilmu, tuntutlah ilmu sesuai dengan bidang kamu masing-masing, sehingga kita bisa menggapai cita-cita sesuai apa yang kita harapkan. Dan ingatlah bersungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu. Ilmumu besok kelak akan banyak manfaatnya untuk umat, khususnya warga negara Indonesia ini. Untuk mengisi kemerdekaan ini, marilah kita selalu berusaha berbuat baik di dalam segala hal. Yang kedua, berperilaku baik, berperilaku dengan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh orang-orang soleh, khususnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita membangun kecintaan tanah air ini dengan jalan yang baik. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, mengapa kita perlu cinta kepada tanah air Indonesia tercinta ini? Karena negara kita sudah merdeka, negara kita sudah aman. Dengan aman itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan tenang, kita bisa bekerja dengan tenang, kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, dan kita bisa beristirahat dengan nyenyak, dan kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain dalam keadaan aman, tenang, tentram, dan damai. Dengan kecintaan terhadap tanah air ini, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Di hari ulang tahun yang ke-78 ini, semoga negara Republik Indonesia tercinta ini menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang damai, bahkan menjadi negara yang yaitu disebutkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu menjadi negara yang baik dan negara yang diampuni dan selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Ustaz berpesan kepada kalian semuanya, marilah kita, tugas dari seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh kita bisa menggapai cita-cita kita, dan marilah kita isi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.